Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Oh, iya maaf. Ini udah siang ya. Iya, gak apa-apa. Semoga semangatnya masih semangat pagi. Waalaikumsalam, sehat Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Silahkan teman-teman semua sembari mengisi link presensi yang sudah saya share di kolom chat. Oh, belum muncul ya, sebentar. Ya, sudah. Silahkan diisi, semoga tidak ada kendala. Kalau ada kendala, silahkan bilang ke ibu ya. Bisa langsung di sini atau PC juga nggak apa-apa. Sebelumnya ada yang izin atau sakit, yang udah izin ke temennya, ada atau tidak? Nihil Bu. Alhamdulillah tidak ada. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Termodinamika Bu. Ya, benar sekali. Kemudian ada yang ingat tidak ibu berpesan tentang apa? Menyiapkan percobaan, Bu. Iya, benar. Ibu menyarankan untuk mempersiapkan praktikum. Tapi itu nanti, sebentar ya, setelah materi kita pada pagi hari ini. Di sini ada yang sudah tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Mungkin yang excited dengan kita akan praktikum hari ini? Siapa? Umar? Gelombang Bu. Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari materi gelombang. Di sini ada yang udah tahu apa itu gelombang atau contoh-contohnya? Ombak di lautan, Bu. Ya, benar. Gelombang itu contohnya salah satunya adalah ombak di lautan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gelombang. Untuk submaterinya kita akan mempelajari persamaan dasar gelombang, karakteristik gelombang, serta fase gelombang. Dan nanti kita akan mencoba praktikum kecil-kecilan. Baik. Sebelumnya kita lihat dulu peragaan berikut ya. Ya, dilihat dengan seksama loh. Jangan ditinggal main. Bagaimana peragaan-peragaan tadi? Ya, gelombang sangat dekat dengan kita. Seperti contohnya tadi, selain ombak di lautan, daripada kita
jauh-jauh melihat ke pantai, apalagi saat ini mending kita di rumah saja, kita bisa melihat gelombang di sekitar kita. Misal saat hujan, air yang jatuh itu air yang jatuh ke genangan itu bisa menyebabkan gelombang juga. Terus kayak tadi tali yang digerakkan juga bisa menyebabkan gelombang. Dari semua contoh yang telah disebutkan, ada yang sudah tahu apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Ya, baik. Saya jelaskan dari materinya. Pertama, oke. Ini gelombang. Jadi, gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, contohnya ombak yang membawa energi membawa air dari tengah lautan hingga pantai. Nah, untuk jenis-jenis gelombangnya, ada gelombang menurut arah getarnya. Yang pertama yaitu gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, dan gelombang longitudinal yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Kemudian untuk gelombang menurut mediumnya, ada gelombang mekanik yang memerlukan medium perambatan, dan gelombang elektromagnetik yang merambatnya memerlukan medium ataupun vakum. Untuk vakum di sini itu tanpa medium ya. Yang pertama kita akan membahas persamaan dasar gelombang. Persamaan dasar gelombang. Ada yang ingat rumus kecepatan apa? Iya, sudah terlihat ya. Rumus kecepatan itu V sama dengan S dibagi T. S apa? Ya, S adalah jarak dan T adalah waktu. Nah, di persamaan dasar gelombang ini kita juga akan membahas kecepatan rambat gelombang. Rumusnya juga hampir sama, hanya saja untuk kecepatan rambat gelombang yaitu rumusnya F sama dengan lambda dibagi T atau sama dengan lambda dikali F. Iya, untuk lambda sendiri itu merupakan panjang gelombang dengan satuan SI-nya meter, dan T adalah periode gelombang, dan F adalah frekuensi gelombang. Satuannya Hertz. Oke. Terus yang kedua, kita akan membahas karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang. Di sini sudah terlihat ya gambar apa ini? Pair. Dan apa ini? Tali tadi ya bisa. Nah, untuk gelombang transversal tadi itu contohnya ini tali, terus ombak, itu merupakan gelombang transversal. Terus untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Jadi kayak pair nanti akan ada yang merapat dan ada yang merenggang. Nah, karakteristik gelombangnya untuk gelombang transversal dikatakan satu gelombang jika satu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Untuk gelombang longitudinal dikatakan satu getaran, ya, satu getaran bukan satu gelombang. Yang terdiri dari satu rapatan yang merapat dan satu renggangan yang merenggang.
Nah, dari gambar ini, untuk gelombang longitudinal terdiri dari berapa getaran ya? 1, 2, 3. Ya benar, 3 getaran. Dan untuk gelombang transversal terdiri dari, oh iya, untuk puncak kan yang atas, untuk yang lembah itu yang bawah. Jadi 1 puncak dan 1 lembah, 1 puncak, 1 lembah, 1 puncak, 1 lembah, dan 1 puncak. Berarti untuk gambar ini ada berapa gelombang ya? Ya benar, 3,5 gelombang. Lanjut, ini ada fase gelombang. Nah, ini fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Di sini dari gambar grafik ini, contohnya adalah gelombang transversal yang ada 2 gelombang transversal. Yang pertama itu puncaknya dari atas sini. Awalnya dari puncak. Nah, yang kedua ini yang tebal mulainya dari 0. Dari tengah-tengah. Nah, untuk perbedaan fasenya itu dihitung melalui antar puncak satu dan puncak lainnya. Berarti jika ada 2 gelombang yang berbentuk seperti ini, dan ditanyakan beda fasenya, kita dapat menghitung dari ini waktu, iya. Terkadang waktu bisa ya. Contoh soal, 2 gabus berada di puncak-puncak gelombang. Tahu kan puncak? Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus adalah 100 cm dan di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah, pembahasannya, gabus 1 ada di puncak 1, gabus 2 ada di puncak yang kedua. Nah, jaraknya adalah 100 cm. Jadi, ini terdiri dari 2 lambda ya. 2 lambda sama dengan jaraknya 100 cm. Jadi, 1 lambda sama dengan 50 cm dan menjadi 0,5 meter. Sehingga frekuensinya yaitu 20 dibagi 4. Untuk frekuensi berarti T besar per T. Jadi 5 Hz. Sehingga kecepatan rambat gelombangnya adalah F dikali lambda sama dengan 5 dikali 0,5 sama dengan 0,5 meter per sekon. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ayo. Mungkin Umar mau bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada. Yang lain, Atika? Tidak ada, Bu. Baik. Kalau tidak ada, kelas dicukupkan ya. Kita akan beralih ke Google Classroom. Baik, kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaannya ini kita lakukan di rumah masing-masing. Oh ya, saya tanya, ada yang masih ingat video peragaan yang saya tampilkan tadi?
Semoga masih ingat ya. Ya, videonya juga sudah saya unggah kembali di Google Classroom. Laporan. Oh iya, kita melakukan percobaan dan nanti kita akan membuat laporannya dan diunggah di Google Classroom. Mungkin minggu depan ada yang presentasi 1 orang. Oh, 1 kelompok, maaf. Kelompoknya sudah ada kan? Iya. Untuk format laporannya sudah saya share di Google Classroom. Sekian kelas pada siang hari ini. Silahkan menuju ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di grup WA atau bisa PC ke saya, personal chat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.